Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Di video pertama kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang menceritakan seorang kartel narkoba dan seorang pembunuh bayaran yang sangat kejam, yang berjudul Sicario. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja satset intro. Di Chandler, Arizona, tim SWAT maju ke sebuah rumah di mana mereka mencurigai Sandra ditahan oleh pemimpin kartel Meksiko Sinaloa Manuel Diaz. Kate Macher, seorang agen FBI Amerika yang bertanggung jawab atas tim penculikan, dan rekannya Reggie Wayne, menabrak bagian depan rumah dengan van mereka. Mereka menangkap beberapa tersangka dan ketika seorang pria mencoba menembak Kate membunuhnya. Mereka mengamati sebuah kepala yang dibungkus plastik di dalam lubang yang disebabkan oleh senjata orang jahat itu. Sebuah tim forensik membongkar rumah itu dan menemukan 42 mayat tersembunyi di dinding dengan tas di atas kepala mereka dalam berbagai tahap pembusukan. Atasan Kate, Dave Jennings, memanggilnya ke dalam. Dua petugas menemukan palka yang digembok di lantai gudang di luar. Ketika mereka membukanya, sebuah bom meledak, menewaskan dua petugas. Kate trauma dan terluka. Di kantor FBI di Phoenix, Kate bertemu Matt Graver. Dia bertanggung jawab atas operasi untuk menangkap Diaz. Kate diundang untuk bergabung dengan tim sebagai penasihat, dan dia setuju untuk menjadi sukarelawan sehingga dia dapat membantu menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian yang dia saksikan hari itu. Di Meksiko, Silvio sedang tidur. Putranya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki pertandingan sepak bola hari itu juga. Silvio sarapan dan mengenakan seragam polisi saat berjalan ke mobilnya. Di atas pesawat jet federal untuk penerbangan, dia bertemu dengan seorang pria misterius berbahasa Spanyol yang memperkenalkan dirinya sebagai Alejandro. Tim tiba di El Paso. Mereka diperingatkan selama pengarahan bahwa mereka mungkin menjadi target regu pembunuh ketika kembali ke AS melintasi perbatasan. Dia mengetahui bahwa Alejandro adalah seorang jaksa dari Cartagena, Kolombia. Di Meksiko, mereka melihat mobil polisi yang bukan bagian dari tim mereka, mondar-mandir di jalan paralel, tampaknya bertindak sebagai pengintai. Mereka berkendara ke stasiun masuk AS yang ramai dan tertahan oleh antrean panjang. Alejandro melihat dua mobil di dekatnya penuh dengan orang-orang yang mencurigakan. Dia memperingatkan semua orang di tim mereka di mobil terdekat. Polisi perlahan-lahan keluar dari kendaraan mereka dan mendekati anggota geng. Salah satu dari mereka keluar dari mobil mereka perlahan juga, pistol di tangan. Petugas menyuruhnya menurunkan senjatanya, tetapi dia mengangkat senjatanya, dan dia dan semua orang di dalam mobil dengan cepat terbunuh. Salah satu anggota geng di mobil lain juga menarik senjatanya dan dia dan yang lainnya di dalam mobil terbunuh. Kate juga menembak seorang bandit yang menyelinap di kendaraannya. Di sisi perbatasan AS, mereka memasuki penjara. Kate berdebat dengan Matt tentang menembak orang-orang di sisi perbatasan Meksiko, serta cara misi dilakukan. Matt melihat Alejandro menyiksa Guillermo. Kedua pria itu punya sejarah. Di luar, stres menyebabkan Kate mulai merokok lagi. Tim pergi ke Tucson untuk menanyai orang asing ilegal Meksiko yang telah dipindahkan dari bus transportasi yang mengembalikan mereka ke Meksiko. Alejandro ingin berbicara dengan orang-orang yang ditangkap di dekat Nogales. Mereka menanyai orang-orang itu untuk menentukan lokasi terowongan rahasia di bawah perbatasan yang diungkapkan Guillermo kepada mereka. Di sebuah kamar hotel, Alejandro berbicara dengan beberapa imigran gelap dan meminta mereka untuk mengidentifikasi lokasi pintu masuk terowongan. Tim mengawasi sebuah bank di mana mereka yakin akan menemukan seorang wanita yang telah menyetor uang yang terkait dengan kartel narkoba Meksiko. Mereka menangkap wanita itu dan dalam pencarian mereka, tim menemukan kantong uang yang dimaksudkan untuk dicuci dan dibungkus dengan gelang biru merah muda. Manajer bank menunjukkan kepada FBI bahwa kartel telah membayar kembali 17 juta dolar dalam bentuk pinjaman fiktif, yang tidak dilaporkan. Kate ingin menangkap Diaz, tapi Matt tidak mengizinkannya. Kate ingin mengajukan kasus untuk diadili, tetapi bahkan bosnya tidak setuju dengannya. Reggie dan Kate pergi keluar untuk minum malam itu.
Reggie memperkenalkan Kate kepada seorang kenalannya, Ted, seorang polisi Phoenix yang sedang tidak bertugas. Setelah beberapa minuman, Kate pergi ke apartemennya dengan Ted untuk berhubungan seks. Kemudian dia melihat gelang dengan kuncinya seperti yang mereka temukan di sekitar uang hari itu. Kate mencoba melarikan diri, tetapi mereka berjuang dan dia meraih senjatanya. Ted mencekik Kate sampai Alejandro masuk dan mengarahkan pistolnya ke wajah Ted, membuatnya melepaskan Kate. Ted ditangkap dan ditempatkan di kendaraan polisi. Matt mengancam Ted dan putrinya. Alejandro memukulinya sampai Ted memberitahu dia apa yang dia ketahui tentang Diaz dan polisi AS korup lainnya. Tim berhasil mengambil sejumlah besar uang dari rekening Diaz, memaksanya untuk kembali ke Meksiko. Matt memutuskan untuk menyerang terowongan untuk memaksa kartel narkoba bereaksi. Mereka bersiap dan menuju terowongan. Matt memberitahu Kate untuk menjauh. Dia hanya ada di sana karena Chia membutuhkan agen AS yang terikat dengan agen domestik untuk bekerja di AS. Tim memasuki terowongan di malam hari. Alejandro dan tim Delta Force memimpin baku tembak dengan para penyelundup dan bagal di dalamnya. Kate dan Reggie mengikuti dengan gugup. Di sisi Meksiko, Alejandro mengamati Silvio menurunkan obat-obatan dari kendaraan polisinya di sebuah gudang di atas pintu masuk terowongan. Kate melihat Alejandro menangkap Silvio dan menahannya di bawah todongan senjata. Kate mencoba untuk menghentikan Alejandro, tapi dia menembaknya dengan sengaja di rompinya dan mengatakan padanya untuk tidak pernah mengarahkan senjata padanya lagi. Dia membawa Silvio dan memaksanya masuk ke dalam mobil polisinya. Dia memberikan arahan kepada Silvio sambil berkoordinasi dengan pihak Amerika. Kembali ke sisi perbatasan Amerika, Kate adalah orang terakhir yang keluar dari terowongan. Dia dengan marah meninju Matt tapi dia menenangkannya. Dia mengetahui bahwa Alejandro bukan agen federal Meksiko, tetapi seorang pembunuh yang awalnya anggota kartel Kolombia. Dia telah disewa oleh Chia untuk menangkap bos Diaz, Fausto Alarcon, kepala lokal kartel Sinaloa Meksiko. Kartel Sinaloa Meksiko memenggal istri Alejandro dan melemparkan putri mereka ke dalam tong asam. Chia berpikir mereka dapat mengendalikan obat-obatan lebih baik jika Kolombia yang bertanggung jawab. Alejandro memaksa Silvio mengemudi sampai mereka melihat mobil Diaz. Alejandro menyuruh Silvio menarik Diaz dan menyuruh Silvio untuk menyuruh Diaz turun dari mobil. Silvio berjalan keluar untuk menghadapi Diaz, ketika Alejandro menembak Silvio dari belakang, membunuhnya, dan melukai kaki Diaz. Dia memaksa Diaz untuk pergi ke rumah bosnya, Alarcon. Alejandro tiba di istana Fausto yang berpagar dan membunuh semua penjaga di luar dan di dalam rumah. Dia keluar rumah dan menemukan Fausto sedang makan malam bersama istri dan dua putranya. Di teras, dia mengarahkan senjatanya ke Fausto dan memberitahu istri dan anak laki-lakinya untuk terus makan dan tetap tenang. Fausto memberitahu Alejandro bahwa istrinya tidak akan menyukai dirinya yang sekarang, seorang pengacara yang berubah menjadi pembunuh bayaran. Alejandro membesarkan putrinya. Fausto mengatakan itu bukan masalah pribadi, tapi Alejandro mengatakan itu untuknya. Dia memberitahu Fausto dalam bahasa Spanyol, saatnya bertemu Tuhan. Dia membunuh istri dan dua putranya, yang membuat Fausto ngeri. Alejandro memberitahu dia untuk menyelesaikan makanannya, dan kemudian membunuh Fausto. Alejandro menyelinap ke apartemen Kate tak terlihat larut malam. Dia menyerahkan sebuah dokumen padanya dan memerintahkannya untuk menandatanganinya, membenarkan bahwa semua yang mereka lakukan adalah sesuai dengan buku. Kate menolak untuk menandatanganinya. Alejandro memegang pistol di bawah dagunya, menyatakan dia akan bunuh diri jika dia tidak menandatangani. Dia menyeka air mata dari pipinya sementara tidak pernah melepaskan pistol. Kate dengan enggan menandatangani. Alejandro pergi dan menyuruhnya pergi ke kota kecil di mana aturan hukum masih berlaku. Kate meraih pistolnya dan saat dia berjalan pergi, mengarahkannya ke arahnya dari balkonnya, dia berbalik dan menunggunya menarik pelatuknya, tapi dia perlahan menurunkannya dan membiarkannya pergi. Di Meksiko, putra Silvio berdiri di samping tempat tidur ayahnya yang kosong, seolah-olah dia tahu ayahnya tidak akan pulang. Ibunya membawanya ke pertandingan sepak bola. Selama pertandingan, semua orang mendengar suara tembakan di kejauhan, mereka dengan cepat melanjutkan permainan.
Itulah tadi alur cerita Sicario pertama yang selanjutnya kita akan menceritakan kelanjutan dari film ini yaitu Sicario 2. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar makin rajin uploadnya. Sampai jumpa di video berikutnya.